بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi Allah, dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum belajar, mari terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari hari ini, insya Allah kita akan menyelesaikan tema 5 yaitu cuaca, subtema keempat cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran keempat, 5, dan keenam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menceritakan isi bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim, menyampaikan sikap bersatu dalam keberagaman, memperagakan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat, menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Materi pertama, menceritakan isi bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Anak-anakku, kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut ini. Nah, ini adalah simbol-simbol cuaca. Kalian sudah mempelajarinya pada pembelajaran yang telah lalu. Kita bahas mengenai perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca
berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Ayo menambah wawasan mengenal BMKG. Apakah kalian tahu kepanjangan BMKG? BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG adalah lembaga khusus yang tugasnya mengamati tentang cuaca. Materi selanjutnya, menyampaikan sikap bersatu dalam keberagaman. Hari sudah semakin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Roid meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Zaki dan Taufik membantu mengangkat jemuran yang kering. Rijal dan Roid membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Raihan dan Nizam membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan insya Allah akan cepat selesai. Terima kasih teman-teman. Bersatu dalam keberagaman sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan persatuan, pekerjaan menjadi cepat selesai. Selain itu, dengan persatuan juga meningkatkan rasa persaudaraan. Di lingkungan sekolah, kita pasti akan berbaur dengan siswa-siswa lain yang berasal dari daerah yang berbeda dengan tempat tinggal kita. Mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti agama dan pekerjaan orang tua mereka. Persatuan dalam keberagaman banyak sekali manfaatnya. Berikut adalah beberapa manfaat dari keberagaman tersebut. 1. Memperluas hubungan kekerabatan. 2. Menumbuhkan sikap toleransi. 3. Saling bertukar pemikiran dan pengalaman. Keberagaman di sekolah membawa banyak pengalaman dan pemikiran yang bisa digali melalui interaksi seperti contohnya percakapan. Selain mempererat kekerabatan antar warga sekolah, keberagaman di sekolah juga bisa memberikan informasi-informasi baru yang dibawa oleh para penghuni sekolah yang datang dari berbagai latar belakang. Materi selanjutnya, memperagakan gerak tolakan, melompat, dan mendarat. Salah satu gerakan senam lantai adalah lompat harimau, atau juga disebut sebagai tiger sprong, yaitu sikap loncatan membusur dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang, diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan, dan diakhiri dengan sikap jongkok. Gambar dari lompatan harimau bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh dari gerakan lompat harimau. Adapun langkah-langkahnya, kalian ikuti langkah-langkah berikut ini, yaitu 1. Sikap awalan. A. Sikap awal adalah berdiri untuk mengambil ancang-ancang. Jarak awal ini disesuaikan dengan langkah akhir. B. Berlari cepat menuju tempat tolakan. 2. Pelaksanaan. Langkah-langkahnya, setelah berlari sampai papan tolakan, lakukan gerakan tolakan dengan menumpu pada salah satu kaki. B. Badan terangkat ke atas atau meloncat melewati penanda yang sudah disediakan. C.
C. Setelah melewati penanda, kedua tangan siap di depan. Nah, ini ya, kedua tangan siap di depan untuk menapak pada matras dengan membongkokkan badan. Ini tangannya disiapkan, ini tangan menyentuh matras. D. Pada saat menapak, tengkuk dan punggung menyentuh matras yang dilanjutkan dengan gerakan berguling. Nah, seperti ini, berguling di depan sampai 2 atau 3 kali. Selanjutnya yaitu sikap akhir, yaitu prosesnya A. Tekuk kepala hingga menekuk. Punggung dibulatkan sehingga mengguling ke depan. Akhiri dengan posisi jongkok. Dua kaki menapak dengan sempurna ini. Terus kedua tangan lurus ke depan. Nah, ini nih. Begitu ya anak-anak, kira-kira langkah-langkah dalam mengikuti gerakan lompat harimau. Ini harus dengan orang tua melakukannya, karena kalau tidak bersama orang tua, kalian dikhawatirkan salah melakukan gerakannya, dan dilakukan harus di atas matras ya anak-anak. Ayo menambah wawasan. Dalam gerakan lompat harimau, ada 3 gerakan utama dalam melakukan gerakan lompat harimau tersebut, yaitu tolakan, melompat, dan mendarat. 1. Tolakan. Tolakan dilakukan ketika berada di tempat papan tolakan. Tolakan dilakukan dengan cara menginjak penanda dengan satu kaki, kemudian mendorong badan ke atas. Nah, ini adalah gambarnya. Selanjutnya nomor 2, melompat. Melompat dilakukan setelah melakukan tolakan. Ketika badan terdorong ke atas, lalu meloncat melewati penanda menuju matras. Ini adalah contoh gambar pada saat gerakan melompat. Yang terakhir adalah gerakan mendarat, yaitu tahap terakhir setelah meloncat. Mendarat dilakukan dengan mengguling ke depan dan diakhiri dengan posisi jongkok. Dua kaki menapak dengan sempurna, kedua tangan lurus ke depan. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gerakan terakhir pada lompat harimau. Semoga kalian paham dan bisa mempraktekannya. Mintalah bantuan orang tua kalian, dan gerakan ini ingat dilakukan di atas matras ya anak-anak. Materi selanjutnya, menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ayo mengamati. Berkarya dengan kertas bekas. Kelas Salman dan teman-teman sudah terlihat bersih. Salman melihat tumpukan kertas bekas bermain terbuang percuma. Salman mengambil sisa kertas tadi dan membuat potongan kertas untuk belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Inilah contoh alat peraga Salman dari barang bekas. Nah, yang pertama ada kotak sebanyak berapa? Sebanyak 9 kotak. Kita hitung nih.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 9 kotak tadi atau kotak keseluruhan itu disebut sebagai penyebut atau angka yang bagian bawah. Ini adalah 9. Nah, sedangkan pembilang yaitu adalah yang diarsir. Di situ ada berapa yang diarsir? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang diarsir ya. Berarti pembilangnya ada 6. Jadi 6/9. Selanjutnya ada kotak dengan penyebut yang sama. Nih 9. Ini ada kotak sama, ada kotaknya 9. Di situ ada yang diarsirnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4/9. Ini dikurangkan. Bagaimana caranya? Caranya kalian tinggal mengurangkan pembilang dengan pembilang, yaitu 6 dengan 4. Nah, maka hasilnya adalah 2. Penyebutnya tetap 9. Maka kita akan membuat arsiran berapa? 2/9. Maka gambarnya adalah seperti ini. Ini 2 nih yang diarsir ya. 1, 2. Berarti ini pembilangnya 2. Dan yang sisanya 9 kotak adalah penyebut. Itu ya anak-anak. Selanjutnya materi atau contoh soal selanjutnya adalah, masih ingatkah kamu dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama? Kamu dapat membuat alat peraga untuk membantu belajar pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ayo berlatih. Kerjakanlah soal latihan berikut tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tuliskan lambang bilangan pecahan lengkap dengan gambarnya. Nah, tugasnya adalah mengurangkan pecahan sekaligus menggambar atau menuliskan gambarnya. Nah, di situ ada nomor 1, ada 4/9. Kenapa 4/9? Karena ini ada kotak 9 nih. Ini kotak ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada kotaknya 9. Kotak keseluruhan itu disebut sebagai penyebut. Nah, sisanya pembilangnya atau angka yang bagian atas itu adalah pembilang. Kalau mencari pembilang berarti yang diarsir. Kalau yang diarsir ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Maka pecahannya 4/9. Begitu juga yang samping. Itu ada berapa? Itu ada 9. Yang diarsirnya ada berapa? Ada 2. Maka
Nilai pecahannya 2/9. Sekarang tinggal kurangkan 4/9 dikurang 2/9. Berarti hasilnya adalah 2/9. Karena 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Tinggal menuliskan atau menggambar. Selanjutnya nomor 2. Di situ ada pecahan 3/5. Nah, gambarnya ini bulat, ini lingkaran diarsir 3. Sebelumnya dibagi dulu. Lingkarannya dibagi 5 karena penyebutnya ada 5. Dibagi 5 dengan bagian yang sama. Yang diarsir ada 3. Nah, berarti 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan 1/5. Selanjutnya ada kotak ini yang banyak, kalian tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti penyebutnya ada 16. Penyebut itu yang mana? Yang bawah. Sekarang tinggal mencari yang diarsir, yaitu untuk pembilang. Maka yang diarsir ada berapa? Tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilai pecahannya 7/16. Begitu pula yang sebelahnya. Itu ada 4 yang diarsir. Maka pembilangnya ada 4. Penyebutnya tetap sama 16. Hasilnya 3/16. Begitu anak-anak. Semoga kalian semakin paham ya. Karena kita sudah praktek pecahan, pengurangan pecahan sudah beberapa kali. Insya Allah kalian paham ya. Tugas. Tugas 1, kerjakan soal halaman 185 sampai 186. Yaitu mengerjakan pengurangan bilangan-bilangan pecahan dengan gambar. Di situ ada gambarnya sudah tertera ya. Kalian tinggal membuat nilai atau bilangan pecahannya dan hasilnya. Tugas yang kedua adalah kerjakan soal halaman 186, yaitu 5 soal yang paling bawah. Dengan menggunakan gambar seperti contoh soal sebelumnya. Nah, kalau tugas 1, kalian membaca gambar dan membuat bilangannya, bilangan pecahannya. Kalau tugas yang kedua, bilangan pecahannya sudah ada. Kalian tinggal menggambarkan gambarnya sesuai dengan soal masing-masing nomor. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakannya dengan baik, insya Allah. Anak-anakku, kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran ke-5 dan ke-6 pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.